Apakah hubungan antara Santa Claus atau Sinterklas dengan pandangan orang terhadap Tuhan? Mengapa pandangan yang tidak sepenuhnya benar tentang Tuhan akan membuat orang berputus asa di tengah kesukaran yang ia hadapi? Adakah saudara sedang mengalami situasi yang seperti itu? Sehingga saudara kehilangan pengharapan di tengah masa yang sulit? Di sini pentingnya untuk memahami kemurahan Tuhan. Kemurahan hatinya yang ia tunjukkan melalui 3 hal. Kemurahan hatinya yang menyanggupkan kita untuk melewati setiap musim kehidupan dengan sikap yang teguh sampai kita mengalami pertolongannya yang datang tepat pada waktunya. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah ini akan mendatangkan sukacita dan memberkati kita semua. Pada bulan November ini, ibadah kita membahas tema Be Strong and Do Exploit atau Jadilah Kuat dan Bertindak. Dan di minggu ini kita akan membahas topik Alami Kemurahan Hatinya. Melaluinya kita akan belajar mengenal pribadi Tuhan yang penuh dengan kasih dan murah hati, sehingga kita dapat menghadapi setiap kesulitan dengan mengandalkan anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat datang di ibadah Connexus. Mari kita satukan hati kita meninggikan nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah secara onsite yang telah dilaksanakan di satelit gereja kita di Bandung Utara dalam 2 minggu yang terakhir. Ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan, di mana kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebagaimana yang saudara ketahui, ibadah satelit Bandung Utara ini kita laksanakan di gedung gereja kita yang baru di Lembang. Dan utamanya dimaksudkan untuk jemaat yang dulu beribadah di Lembang dan BTC. Untuk tahap awal, ibadah baru kita laksanakan 1 kali, yaitu mulai pukul 9 pagi untuk jemaat umum maupun pelajar. Sedangkan anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Untuk mengikuti ibadah ini, saudara harus mendaftar terlebih dulu secara online. Karena jumlah jemaat yang dapat beribadah masih kita batasi. Penjelasan tentang tata cara pendaftaran dapat saudara peroleh dalam pengumuman menjelang akhir ibadah nanti. Selanjutnya, mulai bulan Desember, ibadah secara onsite juga akan kita laksanakan di satelit kita di Kopo, Bandung Selatan. Juga dalam 1 kali ibadah. Kemudian akan kita lanjutkan dengan ibadah di Pasir Koja dan Cimahi mulai awal bulan Januari. Dengan demikian, maka 2 bulan lagi ibadah di seluruh satelit kita akan kembali berjalan secara onsite. Perlu dicatat, walaupun ibadah secara onsite, yaitu di gedung-gedung gereja kita sudah kita laksanakan, namun ibadah secara online akan tetap berlangsung seperti selama ini. Sebab tidak semua jemaat dapat mengikuti ibadah secara onsite. Dan juga dengan ibadah secara online, kita dapat melayani saudara-saudara dimanapun saudara berada. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sekarang, sebelum saya mengajak saudara untuk mempelajari firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk terlebih dulu berdoa bagi ibadah onsite di satelit Bandung Utara dan ibadah di satelit Kopo mulai bulan Desember yang akan datang. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam 2 minggu terakhir ibadah di Bandung Utara, Tuhan telah berkati dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu yang membawa sukacita. Kehadiran-Mu yang melepaskan kami dan memerdekakan kami. Kehadiran-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan. Kehadiran-Mu yang menguatkan dan memberikan pengharapan. Kami sungguh bersyukur untuk semua itu. Sekarang kami berdoa untuk ibadah di Bandung Utara yang ketiga pada minggu yang akan datang. Dan juga ibadah di Kopo mulai bulan Desember yang akan datang. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bersedia hadir tengah-tengah umat-Mu. Dan itu yang kami perlukan. Kami mengundang kehadiran-Mu yang membebaskan dan melepaskan itu. Sebagaimana Engkau hadir di dalam ibadah online pada hari ini. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami mengangkat doa kami. Amin. Saudara-saudara, dimanapun saudara sedang mengikuti ibadah ini, tidak lama lagi masa raya Natal telah tiba. Kita akan kembali mendengar lagu-lagu Natal di gedung-gedung gereja, rumah-rumah, restoran-restoran, bahkan di pusat-pusat pertokoan. Bukan itu saja. Ornamen Natal seperti pohon Natal dan lampu-lampu yang berkelap-kelip juga akan menghiasi banyak tempat. Di dalam suasana sukacita Natal tersebut, salah satu figur yang sering ditonjolkan adalah Sinterklas. Pribadi yang digambarkan sebagai seorang kakek yang berbadan gemuk, mengenakan baju musim dingin yang berwarna merah, dengan wajah yang dihiasi kumis dan jenggot lebat yang berwarna putih, tersenyum hangat, matanya berbinar-binar dan membawa buntalan besar berisi hadiah untuk anak-anak. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa sebenarnya figur Sinterklas adalah ciptaan dari Coca-Cola, minuman ringan yang terkenal itu. Memang Santo Nicholas yang di kemudian hari dikenal dengan nama Santa Claus atau Sinterklas itu sendiri bukan ciptaan Coca-Cola. Namun adalah pribadi nyata yang hidup di abad ketiga Masehi dan melayani sebagai uskup kota Myra, sebuah kota di Turki pada zaman sekarang. Hanya saja
figur Santo Nikolas yang sesungguhnya bukan seperti yang digambarkan dalam figur Santa Claus di masa kini. Dalam perkembangannya pada abad ke-12, Santo Nikolas dipandang sebagai santo pelindung anak-anak. Atas dasar itu, maka memasuki abad ke-20, Coca-Cola menggunakan figur yang bersangkutan menjadi salah satu ikon dalam iklan mereka. Untuk maksud itu, pada tahun 1931, Coca-Cola meminta Haddon Sundblom, seorang pelukis kartun dari Amerika, menciptakan figur Santa Claus yang menarik hati anak-anak. Alhasil, Haddon Sundblom menggambarkan Santa Claus atau Sinterklaas sebagai seorang kakek yang gemuk dengan jubah merah dan janggut putih, yaitu seperti yang sekarang dikenal orang. Sangat berbeda dengan figur Santo Nikolas yang sebenarnya. Maksud saya bercerita tentang Sinterklaas ini bukan sekadar untuk memperkenalkan latar belakang sejarah dari figur tersebut. Namun saya bermaksud mengajak saudara melihat bagaimana melalui figur ini para orang tua coba menanamkan nilai-nilai moralitas dalam diri anak-anak mereka. Nilai-nilai moralitas yang di kemudian hari dapat mempengaruhi pandangan anak-anak itu tentang Tuhan. Mengapa anak-anak, terlebih lagi di negara barat, menyukai figur Sinterklaas? Karena kantong besar yang berisi hadiah yang ia bawa. Hadiah yang konon akan diberikan kepada anak-anak di malam hari dan dimasukkan ke dalam kaos kaki yang mereka gantung di pintu rumah mereka. Sinterklaas akan menentukan besar kecilnya hadiah yang ia berikan berdasarkan perbuatan dari si anak di sepanjang tahun. Kalau anak itu tidak nakal, maka Sinterklaas akan memberikan hadiah yang besar. Sedangkan bila anak itu berlaku nakal, maka hadiah yang diberikan kepadanya akan kecil-kecil saja. Dengan cara demikian, para orang tua ingin menanamkan dalam diri anak-anak tersebut prinsip upah dan hukuman atau reward and punishment. Anak-anak yang berbuat baik akan menerima upah atau imbalan atas perbuatan baik yang mereka lakukan. Sedangkan anak-anak yang nakal akan menerima hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatan tidak baik yang mereka kerjakan. Di balik tindakan ini, orang tua bermaksud membangun moralitas dalam diri anak-anak mereka. Moralitas adalah prinsip-prinsip tentang membedakan antara perilaku yang benar dan salah, atau perilaku yang baik dan buruk. Setiap kelompok masyarakat memiliki prinsip ini, dan orang tua sebagai bagian dari masyarakat diharapkan untuk mendidik anak-anak agar di dalam diri mereka terbangun prinsip tersebut. Lawrence Kohlberg, profesor pada bidang psikologi dari Harvard University, mengutarakan bahwa upah dan hukuman diperlukan untuk membentuk moralitas anak-anak di masa dini. Kohlberg yang sangat dikenal karena teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral tersebut berkata bahwa moralitas manusia terbentuk di dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ia sebut sebagai tahap prakonvensional. Ini adalah tahap perkembangan moral anak-anak. Tahap kedua yaitu tahap konvensional. Pada umumnya ini adalah tahap perkembangan moralitas para remaja. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pasca konvensional. Pada umumnya ini adalah tahap perkembangan moral dari orang yang dewasa. Saya tidak akan menjelaskan teori ini secara panjang lebar. Hanya saja kata Kohlberg, di tahap prakonvensional, yaitu tahap perkembangan moral di usia dini, anak-anak baru akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan upah dan hukuman. Sebagai contoh, kalau mereka belajar dengan rajin, maka mereka akan menerima upah, yaitu nilai yang tinggi di rapor mereka. Kalau mereka bermalas-malasan, maka mereka akan menerima hukuman, yaitu nilai rapor yang rendah. Bahkan di zaman dahulu, demi menegaskan hukuman tersebut, maka nilai yang rendah di rapor akan ditulis dengan tinta berwarna
merah. Sehingga ada istilah rapor yang kebakaran. Artinya pada rapor si anak terdapat banyak angka yang ditulis dengan tinta merah. Keadaan rapor yang menakutkan bagi seorang anak. Karena berarti akan ada hukuman lain yang akan ia terima dari orang tuanya. Seperti tidak boleh bermain di luar rumah selama masa liburan. Uang jajan yang dikurangi. Dan berbagai hukuman lainnya. Memang dengan cara itu, yaitu upah dan hukuman, anak-anak ditolong untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mereka akan mengetahui perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Alkitab pun mengajarkan prinsip ini. Sebagai contoh yang ditulis dalam Amsal pasal 13 ayat 24. Artinya pembentukan moralitas berdasarkan upah dan hukuman pada batas tertentu memang tidaklah salah dan selaras dengan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Hanya saja kita perlu menyadari bahwa cara pembentukan moralitas yang seperti itu tidak cukup untuk menggambarkan tentang pribadi Allah yang sesungguhnya. Gambaran tentang Allah sebagai seorang hakim yang menjatuhkan hukuman bagi orang yang berbuat salah dan pujian kepada mereka yang berbuat benar pada batas tertentu adalah tepat. Namun tidak cukup menggambarkan seluruh diri Allah. Gambaran Allah sebagai seorang bapa yang menjatuhkan hukuman kepada anaknya yang melakukan pelanggaran. Seperti yang ditulis dalam Amsal pasal 13 ayat 24. Dan yang memberikan upah kepada anak yang menaati nasihatnya tidaklah keliru. Hanya saja tidak cukup menggambarkan seluruh diri Allah. Gambaran Allah seperti Sinterklas yang memberikan hadiah kepada anak-anak yang berbuat baik. Dan memperkecil hadiah yang diberikan kepada anak-anak yang nakal. Tidak sepenuhnya salah. Hanya saja tidak cukup menggambarkan seluruh diri Allah yang sebenarnya. Gambaran tentang diri Allah yang tidak sepenuhnya benar seperti itu akan membuat orang berputus asa di tengah kesukaran yang ia hadapi. Sebab yang bersangkutan akan melihat bahwa dalam menghadapi kesukaran di dunia ini, ia harus berjuang seorang diri. Sedangkan Allah hanya duduk di kursi goyang di surga sambil mengamati orang-orang yang akan menerima upah maupun hukuman yang akan ia berikan. Oleh karena itu kita perlu memahami sisi-sisi yang lain dari sifat Allah. Di antaranya yaitu bahwasanya dia adalah pribadi yang penuh dengan kemurahan. Sifat murah hati atau generosity Allah ini mewarnai seluruh Alkitab. Mulai kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Kemurahan hati Allah ini pula lah yang dicerminkan oleh Yesus Kristus. Baik melalui kehidupannya di dunia 2000 tahun yang lampau. Pelayanannya maupun pengajarannya yang ia sampaikan. Kemurahan hati Allah ini juga diutarakan Daud di dalam Mazmur-Mazmurnya. Termasuk di dalam Mazmur pasal 30. Mari kita baca sebagian dari Mazmur tersebut. Yaitu dari ayat 1 sampai 6. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 6. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci. Dari Daud. Ayat 2. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Di ayat 1 ditulis, bahwa Mazmur ini digubah untuk dinyanyikan dalam rangka penabisan bait suci. Kata bait suci ini di dalam Alkitab bahasa Ibrani
ditulis sebagai Habayit. Para penafsir Alkitab menafsir kata Habayit yang secara harafiah artinya adalah sang rumah itu dalam dua pengertian. Pengertian yang pertama yaitu bahwa itu adalah rumah atau istana Raja Daud di Yerusalem. Pengertian yang kedua yaitu bahwa rumah itu adalah bait suci yang dibangun oleh Salomo, anak Raja Daud. Manapun pengertian yang sesungguhnya dari kata Habayit, dapat kita pastikan bahwa Mazmur 30 ini digubah untuk menandai terselesaikannya suatu pekerjaan yang patut disyukuri. Patut disyukuri. Karena apabila Daud dapat menyelesaikan pembangunan istananya, ataupun nanti bila Salomo dapat menyelesaikan pembangunan bait suci seperti yang diinginkan oleh Raja Daud, semua itu tidaklah terlepas dari kemurahan hati Tuhan. Memang terdapat upaya dari Raja Daud dalam kesemuanya itu, yaitu upaya untuk membangunnya. Namun Daud menyadari apabila pembangunan rumah itu dapat terselesaikan dan akhirnya ditabiskan, sesungguhnya hal tersebut adalah karena kemurahan hati atau generosity dari Allah. Untuk itu Daud sebagai penggubah dari Mazmur pasal 30 mengutarakan bahwa kemurahan hati Tuhan tersebut terlihat melalui 3 hal. Yaitu yang pertama, melalui kebaikannya yang tidak tergantung pada kebaikan kita. Saya ulang, yang pertama, melalui kebaikannya yang tidak tergantung pada kebaikan kita. Kalau saja kebaikan Tuhan bersifat reward and punishment atau upah dan hukuman, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kita yang patut mengalami kebaikan Tuhan. Karena tidak dapat dipungkiri, sebagai seorang manusia, diri kita penuh dengan kekurangan. Dan dalam banyak hal, hidup kita diwarnai dengan ketidakbaikan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Karena kebaikan Tuhan tidak tergantung pada kebaikan kita. Sehingga walaupun hidup kita diwarnai dengan ketidaksempurnaan, Tuhan tetap berbuat baik kepada kita. Ia berbuat baik kepada kita. Karena memang itulah sifat dari dirinya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam ibadah 2 minggu yang lalu. Tuhan itu baik. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Tidak pernah berubah dan tidak tergantung kepada keadaan kita. Apapun yang terjadi, ia tetap baik. Entah kita berbuat baik ataupun tidak, Tuhan tetap baik. Hal ini mengingatkan saya kepada kisah tentang seorang rahib yang bermaksud untuk menolong seekor kalajengking seperti yang pernah beberapa kali saya ceritakan. Alkisah, suatu pagi seorang rahib atau biarawan Kristen sedang duduk berdoa di bawah sebatang pohon yang akar-akarnya menjulur sampai ke sungai yang berada di dekatnya. Sementara sang rahib berdoa, ia melihat bahwa permukaan air sungai itu mulai naik karena sedang pasang. Di saat yang sama ia melihat seekor kalajengking dalam keadaan terjepit oleh akar pohon tadi. Dan sekarang hampir tenggelam oleh air sungai yang sedang pasang. Menyadari apabila tidak ditolong, maka kalajengking itu pasti akan mati terendam oleh air. Maka sang rahib mengambil sebatang ranting kecil dan berupaya untuk menyelamatkan si kalajengking. Dengan tangan kirinya, ia berupaya untuk merenggangkan akar-akar pohon yang menjepit si kalajengking. Sedangkan dengan ranting di tangan kanannya, ia coba untuk membebaskan si kalajengking dari jepitan akar tersebut. Upaya ini tidak berjalan dengan mudah. Sebab si kalajengking terus berusaha untuk menyengat tangan kiri dari sang biarawan. Kebetulan seseorang sedang lewat di tempat itu. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh sang biarawan, ia berkata, "Tidakkah engkau tahu bahwa itu adalah seekor kalajengking? Seekor kalajengking yang suka menyengat. Terhadap orang yang berupaya untuk menolong dirinya pun, ia akan tetap bermaksud untuk menyengat orang itu." Dengan tersenyum, sang rahib menjawab, "Ya, memang benar begitu. Memang adalah sifat dari kalajengking untuk suka menyengat apa saja. Tetapi juga adalah sifat saya untuk ingin menyelamatkan siapa saja
yang memerlukan pertolonganku. Apakah saya harus mengubah sifat saya karena sifat dari kalajengking ini? Tidak. Saya tidak perlu menyesuaikan sifat saya dengan sifat dari si kalajengking ini. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Merupakan sifatnya untuk berbuat kebaikan. Karena ia memang baik. Sehingga kebaikannya tidak tergantung kepada kebaikan kita. Sama seperti sang rahib yang bermurah hati dalam menolong si kalajengking. Demikianlah ia berbuat baik kepada kita tanpa memperhitungkan kebaikan kita. Kemurahan hatinya yang berjalan seiring dengan anugerahnya bagi kita. Hal itu diutarakan Daud di ayat 2-4 dalam Mazmur pasal 30 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis bahwa Tuhan menarik Daud ke atas. Maksudnya dari lubang tempat Daud terjerumus. Ia menyembuhkan Daud, mengangkat Daud dari dunia orang mati, dan menghidupkan Daud di antara mereka yang turun ke liang kubur. Semua itu menunjukkan kebaikan Tuhan kepada Daud yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan yang dapat berbentuk sakit yang hampir saja merenggut nyawa Daud. Atau juga dapat berbentuk masalah yang sedemikian besar sehingga hampir meruntuhkan masa depan Daud. Kesulitan-kesulitan yang membuat orang-orang yang membenci Daud merasa bersuka cita. Namun seperti yang dikatakan Daud di ayat 2. Allah tidak memberi musuh-musuhnya bersuka cita atas keadaan Daud. Tuhan menolong Daud dengan membebaskannya dari kesukaran yang sedang ia hadapi. Dan kalau kita memeriksa ayat 2-4, di situ tidak disebutkan alasan apapun yang ada pada diri Daud sehingga Allah harus menolong dirinya. Bukan karena Daud baik dan bukan karena Daud berbuat ini atau itu, maka Allah mendengar teriakan Daud yang memohon pertolongannya. Tidak ada alasan apapun yang disebutkan di situ. Sehingga kalau ada satu alasan mengapa Allah berbuat baik kepada Daud, alasan tersebut adalah karena Tuhan bermurah hati kepada yang bersangkutan. Singkat kata, kemurahan hati Tuhan terlihat dalam kebaikannya yang tidak tergantung pada kebaikan kita. Tentu bukan berarti dengan demikian maka kita tidak perlu berbuat baik. Kita harus berbuat baik. Dalam hal ini bukan dengan tujuan agar Tuhan ganti berbuat baik kepada kita. Tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kita karena ia telah berbuat baik kepada kita. Dan karena kita ingin hidup serupa dengan sifat-sifatnya. Selanjutnya yang kedua. Kemurahan hati Tuhan terlihat melalui kasih-Nya yang melampaui keberadaan kita. Saya ulang, yang kedua. Kemurahan hati Tuhan terlihat melalui kasih-Nya yang melampaui keberadaan kita. Tuhan mengasihi kita sebagaimana kita apa adanya, tanpa memperhitungkan keberadaan kita. Sama seperti Tuhan berbuat baik, bukan karena kita baik, tetapi karena Dia baik. Demikianlah Tuhan mengasihi kita, bukan karena kita patut dikasihi, tetapi karena Tuhan memang limpah dengan kasih. Kalau Tuhan mengasihi kita karena kita berbuat ini atau itu, maka hal tersebut bukanlah kemurahan hati, tetapi merupakan imbalan atau upah atas perbuatan kita. Kemurahan hati adalah berbeda dengan imbalan atau upah. Kalau imbalan atau upah, hal itu adalah karena kita berhak untuk menerimanya. Sebagai contoh, seseorang yang telah bekerja, maka di akhir bulan yang bersangkutan akan menerima upah atas jeripaya yang telah ia lakukan. Imbalan atau upah tersebut memang merupakan hak dari yang bersangkutan. Tetapi tidak demikian halnya dengan kemurahan hati. Kalau seseorang melalaikan tugas dan pekerjaannya, namun kemudian sang majikan tetap memberi uang kepada yang bersangkutan, maka sesungguhnya uang itu bukan merupakan upah, tetapi kemurahan hati dari sang majikan. Bukan upah, karena sebenarnya orang tadi tidak berhak untuk menerima uang itu. Hal itulah yang dikemukakan oleh Daud di ayat 6 kalimat yang pertama. Di situ ia berkata seperti demikian. Mazmur pasal 30 ayat 6 kalimat yang pertama.
Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Di ayat 6 ini Daud mengemukakan bahwa dosa yang telah ia lakukan menyebabkan Allah menjadi murka. Daud tidak menyebutkan secara spesifik dosa apa yang telah ia perbuat. Namun yang pasti pelanggaran yang telah ia lakukan telah mengakibatkan Allah menjadi murka. Tetapi dalam kemurahan hatinya Allah tidak berlarut-larut dalam murkanya itu. Dan Allah bersedia mengampuni Daud atas dosa yang telah Daud perbuat. Itu sebabnya Daud berkata, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Kemurahan hati seperti itulah yang pernah ditunjukkan oleh Napoleon Bonaparte kepada seorang prajuritnya. Alkisah, suatu hari seorang ibu datang menjumpai Napoleon. Kepada Kaisar Prancis yang sangat terkenal tersebut, sang ibu memohon pengampunan bagi putranya yang adalah seorang prajurit kekaisaran Prancis. Napoleon menjawab, putramu telah melakukan pelanggaran atas hal yang sama sebanyak 2 kali berturut-turut. Kali pertama, ia aku ampuni. Namun untuk kali yang kedua ini, aku tidak akan mengampuninya lagi. Berdasarkan asas keadilan, ia harus dijatuhi hukuman mati. Sang ibu menjawab, tetapi saya tidak meminta keadilan. Saya memohon kemurahan hati untuk anak saya. Dengan tegas Napoleon berkata, putramu tidak layak menerima kemurahan hati. Tuan, kata sang ibu, kalau ia pantas menerima kemurahan hati, maka hal itu bukan lagi kemurahan hati. Justru karena ia tidak pantas untuk menerima kebaikan Tuhan, maka yang aku minta adalah kemurahan hatimu. Mendengar argumentasi dari sang ibu, Napoleon terdiam. Lalu ia berkata, baiklah, aku memiliki kemurahan hati. Dan aku memberikan kemurahan hati itu kepada putramu. Napoleon membatalkan hukuman mati yang sedianya akan dijatuhkan kepada putra dari sang ibu. Ia mengampuni pemuda itu bukan karena si pemuda pantas untuk diampuni, namun karena kemurahan hati Napoleon. Demikianlah kemurahan hati yang Tuhan tunjukkan baik kepada Daud maupun kepada semua kita. Kemurahan hati dalam bentuk kasih-Nya yang melampaui keberadaan kita. Sehingga di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5, sebelum Daud berkata di ayat 6, bahwa seumur hidup Allah bermurah hati. Ia terlebih dulu berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kasih Allah itu sangatlah besar. Sehingga dalam Roma pasal 5 ayat 8 ditulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah tidak lagi berdosa. Iya, ketika kita masih berdosa. Sehingga seharusnya mengalami hukuman karena dosa-dosa kita itu. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni kita. Itulah kemurahan hati Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kemurahan hati-Nya yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, yang ketiga. Kemurahan hati Tuhan terlihat melalui pertolongan-Nya yang selalu datang tepat pada waktunya. Saya ulang. Ketiga, kemurahan hati Tuhan terlihat melalui pertolongan-Nya yang selalu datang tepat pada waktunya. Di dalam kemurahan-Nya, Tuhan tidak pernah berlambat-lambat dalam langkah untuk mengulurkan tangan guna menolong kita, umat-Nya. Mungkin ada kalanya bagi kita pertolongan Tuhan terasa lambat. Karena kita ingin semuanya berlangsung dengan seketika. Terlebih lagi bagi kita yang hidup di masa kini, di mana kita menginginkan semuanya serba instan. Tidak heran hal-hal yang instan
bersifat populer di tengah masyarakat. Seperti misalnya mie instan, kopi instan, susu instan, bumbu instan, bahkan sarjana instan. Kapan hari saya melihat iklan dengan ukuran besar dipasang di pinggir jalan dengan tulisan kuliah 2 tahun dijamin lulus sarjana. Itulah sarjana instan. Orang ingin semuanya serba cepat dan mengabaikan proses yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan itu. Orang ingin cepat-cepat menyandang gelar sarjana dengan mengabaikan proses pendidikan yang sebenarnya diperlukan agar ia layak menyandang gelar tersebut. Demikian juga halnya dengan pertolongan Tuhan. Pada umumnya orang berharap bahwa pertolongan yang Tuhan berikan datang secara serta-merta tanpa usah menunggu berlama-lama. Sehingga ia seperti orang yang memesan makanan di restoran, yaitu yang berkata kepada sang pelayan yang mencatat pesanannya, GPL ya, maksudnya gak pakai lama ya. Demikianlah orang menutup doa yang ia panjatkan kepada Tuhan dengan kalimat GPL ya Tuhan, amin. Padahal Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Kalaupun ia serasa tidak kunjung menjawab permohonan kita. Hal itu adalah karena di balik masa penantian yang ia izinkan kita untuk melewatinya, Tuhan memiliki maksud yang mulia, yaitu untuk membentuk kehidupan kita. Bukankah itu yang ia lakukan dalam diri Abraham sebelum ia memberi keturunan kepada Abraham sesuai dengan janjinya? Bukankah itu yang ia lakukan dalam diri Daud sebelum ia mengangkat Daud menjadi raja atas Israel sesuai dengan rencana yang ia sampaikan melalui Nabi Samuel? Bukankah itu yang dilakukan Yesus sebelum ia membangkitkan Lazarus dari kematian? Di balik masa penantian, sesungguhnya Allah bekerja dengan mengizinkan kita melewati proses pembentukan untuk kebaikan kita. Bahwasanya Tuhan dalam kemurahan hatinya selalu bekerja tepat pada waktunya, termasuk dalam hal menolong kita. Itulah yang dikemukakan Daud dalam kalimat terakhir dari Mazmur pasal 30 ayat 6. Di situ ia berkata sebagai berikut, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengan berkata seperti demikian, Daud mengutarakan bahwasanya malam tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Saya ulang, malam tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Akan datang waktunya di mana fajar akan menyingsing dan cahaya pagi akan merekah. Apabila di malam hari, yaitu di dalam kegelapan orang menangis, maka menjelang pagi tangisan itu akan berganti dengan sorak-sorai. Artinya ada pengharapan dalam Tuhan. Artinya ada masa depan yang indah yang ia sediakan. Artinya di malam yang gelap kita tidak perlu berputus asa. Kemurahan Tuhan memungkinkan kita untuk memandang masa depan. Adakah hari-hari ini saudara sedang melewati masa kelam yang bagaikan kegelapan malam? Dan di saat seperti itu tangisan mewarnai hidupmu? Izinkan saya menyampaikan kebenaran ini, yaitu bahwasanya malam tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Kemurahan hati Tuhan memberikan pengharapan bagi kita bahwa pagi akan datang pada waktunya. Di saat itu, ya, di saat pertolongannya ia ulurkan, maka tangisan itu akan berubah menjadi sorak-sorai. Kalau saudara mempercayai janji Tuhan ini, utarakan iman saudara pada kolom komen YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah kalimat, malam akan berganti dengan pagi dan tangisan akan berganti dengan sorak-sorai. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan keyakinan saudara bahwa kemurahan hati Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Sebagaimana yang telah saya utarakan di awal tadi, Mazmur pasal 30 ini digubah dalam kaitan terselesaikannya suatu pekerjaan yang patut disyukuri. Di dalam hal ini, yaitu terselesaikannya pembangunan rumah seperti yang diinginkan oleh Daud. Entah rumah itu merupakan istananya maupun bait suci di kota Yerusalem.
penyelesaian pembangunan yang dilanjutkan dengan penabisan dari rumah tersebut. Ucapan syukur ini dinaikkan dalam kesadaran bahwa semua itu tercapai karena kemurahan hati dari Tuhan. Dengan kata lain, Daud memahami bahwa semua yang ia capai dalam hidupnya bukan semata-mata karena hasil usahanya, tetapi karena kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan yang nampak melalui kebaikannya yang tidak tergantung pada kebaikan kita. Melalui kasih-Nya yang melampaui keberadaan kita. Dan melalui pertolongannya yang selalu datang tepat pada waktunya. Sehingga dengan demikian kita dapat melihat apabila Tuhan berbuat baik, mengasihi dan menolong kita, hal itu bukan sekadar sebagai suatu upah atas perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena Dia memang adalah pribadi yang murah hati. Dengan demikian kita tidak lagi memandang Allah seperti Sinterklas, namun sebagai pribadi yang diungkapkan oleh Yesus Kristus, yaitu pribadi yang penuh dengan anugerah. Sehingga ketika kita menyanyikan lagu Santa Claus is coming to town, maka di dalam benak kita tidak membayangkan Tuhan seperti Sinterklas yang diutarakan dalam lagu tersebut. Pribadi yang dikatakan, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Sebaiknya engkau berhati-hati, sebaiknya engkau tidak menangis, tidak cemberut. Aku beritahu dirimu alasannya, Santa Claus sedang datang ke kota kita. Artinya dia datang untuk memeriksa apakah yang harus kita terima adalah upah atau hukuman. Yang semuanya itu tergantung pada perilaku kita. Tuhan bukan seperti itu. Memang Tuhan tidak menghendaki kita melanggar firman-Nya. Sebab Ia tahu bahwa tindakan melanggar firman-Nya akan merugikan kehidupan kita sendiri. Dengan kata lain, bila Tuhan menghendaki agar kita tidak melanggar firman-Nya, salah satu alasan utamanya adalah karena Dia mengasihi kita. Sebagaimana seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya akan menghendaki agar anak-anaknya tidak merugikan dirinya sendiri. Demikianlah Allah dalam bersikap kepada kita. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengingat kemurahan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud, yakni sebagaimana yang ditulis dalam Mazmur pasal 30 ayat 2 dan 5, yaitu dengan mengingat segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami, dan berdasarkan kebaikannya itu kita memuji-muji namanya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan Yesus. Jangan sekadar mengingat apa yang saudara perlukan dan kesulitan yang sedang saudara alami, tetapi ingatlah kebaikan Tuhan Yesus. Ingat ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan kita di sepanjang bulan ini, yaitu Daniel pasal 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kalau kita sungguh mengenal Allah kita secara benar, apapun kesukaran yang kita hadapi, kita akan tetap kuat dan kita akan bertindak, yaitu melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Sebentar saya akan mengajak saudara untuk mengangkat pujian dan mengungkapkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita percaya di saat badai bergelora, bila kita berpegang kepada kemurahan hati Tuhan, maka kita akan dimampukannya untuk mengatasi badai tersebut. Bukankah di dalam kebaikannya Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib? Bukankah dalam kebaikannya Yesus telah menolong kita dengan membebaskan kita dari maut serta membentangkan masa depan yang baru dan yang indah bagi hidup kita? Kemurahan Tuhan Yesus itu lebih daripada hidup. Di dalam Dia kita dapat mengharapkan pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
Engkau pribadi yang limpah dengan kemurahan hati. Kemurahan hatimu yang melampaui keadaan kami. Kemurahan hatimu yang tidak tergantung kepada kebaikan kami. Kemurahan hatimu yang memberi jaminan bahwa Engkau pasti mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya. Tangisan di malam hari akan berubah menjadi sorak-sorai menjelang pagi. Kami percaya Tuhan, di saat kami melewati kelamnya malam, di saat kami melewati gelapnya keadaan sekitar kami, Engkau dengan kemurahan hatimu tidak akan pernah meninggalkan kami. Di saat kami melewati masa-masa yang sukar, di dalam menantikan jawabanmu, kami percaya kemurahan hatimu menjadi jaminan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, dengan mengandalkan kemurahan hatimu kami berkata, badai yang sebesar apapun akan dapat kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami akan terbang di atas badai bersama dengan Tuhan dan melihat hari depan yang indah yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu saya berdoa saat ini ya Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu yang penuh dengan kemurahan hati itu. Ulurkan tanganmu yang limpah dengan kasih setia itu. Ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa itu. Membuka jalan di saat tiada jalan. Memberikan pertolongan bagi anak-anakmu tepat pada waktunya. Membuka pintu-pintu yang tertutup. Dan mengulurkan pertolonganmu yang indah itu bagi kami ya Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada kesembuhan. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada masa depan. Di dalam Engkau ada jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Ku terasa Kau Allahku. Kami percaya pujian dan kebenaran firman Tuhan yang telah kita ikuti tadi akan menguatkan dan menyegarkan kembali iman dan rohani kita semua. Mari kita ikuti informasi berikut ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat umum dan pelajar dari Jemaat Lembang dan yang dulu beribadah di PTC, kini Anda dapat mengikuti ibadah secara onsite di Satelit Bandung Utara, yaitu di gedung gereja kita yang baru di Lembang. Ibadah secara onsite ini diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Anda harus mendaftarkan diri terlebih dahulu secara online, karena jumlah jemaat yang dapat beribadah masih kita batasi. Ketentuan dan tata cara pendaftaran dapat Anda lihat pada slide yang tertera di layar Anda. Sedangkan untuk anak-anak dianjurkan untuk tetap beribadah secara online. Kehidupan kita tidaklah terlepas dari pergumulan dan masalah. Tetapi Anda tidak perlu merasa khawatir, apalagi berputus asa karena Tuhan mampu dan akan menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan selalu mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30
secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, saya percaya bahwa anugerah kebaikan Tuhan jauh melampaui keberadaan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk selalu bersyukur atas kemurahannya bagi hidup kita. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kebaikan-Mu tidaklah ditentukan oleh apa yang kami lakukan, tetapi oleh anugerah-Mu yang begitu melimpah atas hidup kami. Ajar kami untuk hidup menghargai semua anugerah-Mu, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau sungguh bekerja di setiap musim kehidupan kami. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan relasi, keluarga, dan pekerjaan, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan.